Shalom, selamat Sabat anak-anak. Apa kabarnya di hari Sabat ini? Puji Tuhan, semua anak-anak berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah menjaga dan melindungi anak-anak pada sepanjang 1 minggu yang sudah berlalu. Dan puji Tuhan, hari Sabat ini kita boleh dipertemukan kembali dalam ruang cerita rohani anak-anak. Semoga semua anak-anak tetap berbahagia, bersukacita, walaupun mungkin sebagian dari kita masih harus berbakti dari rumah masing-masing. Tetapi sekali lagi, tetap berbahagia, tetap bersukacita pada hari Sabat ini. Sebelum mendengar cerita rohani pada Sabat ini, mari kita mengucapkan bersama semboyan kita. Mari kita ucapkan bersama-sama. Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Senang berdoa, senang membaca Alkitab, senang berbakti, senang berbuat baik, senang bersaksi bagi nama Yesus. Untuk lebih semangat lagi, mari kita nyanyikan bersama-sama. Puji Tuhan, terima kasih untuk sukacitanya, bahagianya pada hari Sabat ini. Malaikat-malaikat sudah tentu ikut bersukacita melihat anak-anak Tuhan yang berbahagia pada hari Sabat ini. Baiklah anak-anak, tema cerita rohani anak-anak adalah senang berbuat baik dan menjadi berkat bagi semua orang. Dan pada Sabat ini kita akan mengikuti sebuah cerita dari seorang perempuan yang sudah menjadi berkat kepada janda-janda. Ayat bacaannya kita boleh baca dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 hingga 43.
Mari kita ikuti ceritanya. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Dia suka untuk membantu orang-orang yang ada di sekelilingnya. Perempuan ini, ia tinggal di kota Yope, dan dia juga merupakan seorang murid Tuhan. Perempuan itu bernama Tabita, atau dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Dorcas suka sekali untuk membuat pakaian dan kemudian membagikannya kepada para janda, sehingga banyak orang yang kemudian menjadi sayang kepadanya. Tentunya kita juga akan merasa senang kalau diberikan sesuatu oleh orang lain. Demikianlah Dorcas yang suka untuk berbagi kepada janda-janda. Namun sayangnya, sebuah peristiwa terjadi. Suatu waktu, Dorcas menderita sakit. Sakitnya adalah sakit yang parah, dan akhirnya ia pun meninggal. Kabar duka itu pun terdengar oleh semua orang, dan tentunya orang-orang yang mendengar kabar duka itu, mereka sangat bersedih, mereka menangis, apalagi janda-janda itu. Mereka yang selalu diberikan pakaian oleh Dorcas. Tentunya mereka sangat sedih. Janda-janda ini sangat berduka. Mereka menangis karena kehilangan seorang Dorcas yang sangat baik hatinya. Pada saat itu, Rasul Petrus sementara berada di kota Lida, sebuah kota yang cukup dekat dengan kota Yope. Anak-anak masih ingat bahwa Rasul Petrus juga diberikan kuasa oleh Tuhan bahkan untuk menyembuhkan, sehingga itu terdengar kepada orang-orang yang ada di kota Yope. Oleh sebab itu, ketika mereka mengetahui bahwa Petrus ada di kota Lida, maka para murid yang lain kemudian menyuruh 2 orang untuk cepat-cepat pergi ke Lida untuk memanggil Rasul Petrus. Dan kemudian ketika Petrus tiba, dia melihat ada mayat yang sementara terbaring di tempat tidur. Dia melihat mayat Dorcas yang sementara terbaring, dan dia juga melihat banyak wanita yang sementara menangis. Mereka sangat bersedih sambil mereka menunjukkan pakaian yang diberikan Dorcas kepada mereka. Kemudian Petrus, dia meminta orang-orang yang ada di situ untuk keluar dari ruangan. Apakah yang akan dilakukan oleh Petrus ketika dia menyuruh semua orang untuk keluar? Shh. Rasul Petrus sementara berlutut di samping tempat tidur daripada Dorcas, dan ia sementara berdoa kepada Tuhan. Dan setelah selesai berdoa, Petrus bangun, kemudian dia melihat ke mayat itu yang sementara dibaringkan, dan dia berkata, "Tabita, bangkitlah." Apa yang terjadi, anak-anak? Puji Tuhan, sebuah mujizat terjadi.
pada saat itu juga mata Dorcas terbuka, dan kemudian Petrus memegang tangannya, lalu dia membantu Dorcas untuk berdiri. Kemudian Rasul Petrus memanggil para janda yang sementara bersedih, yang sementara bersusah hati. Kemudian dia menunjukkan kepada mereka bahwa Dorcas telah hidup kembali. Dan sudah tentu ketika mereka melihat hal itu, mereka gantinya merasa ketakutan, tetapi mereka sekarang sangat bersuka cita karena Dorcas yang tadinya telah meninggal sekarang telah dibangkitkan kembali oleh Petrus. Dan sekarang Dorcas yang baik hati itu sudah berdiri di depan mereka. Dan tentunya semua ibu-ibu janda yang pernah merasakan kebaikan dari seorang Dorcas, mereka sekarang sangat berbahagia. Mereka bersuka cita karena Dorcas telah hidup kembali. Anak-anak, peristiwa itu kemudian dengan cepat terdengar di seluruh kota Yope, dan akhirnya banyak orang yang kemudian menjadi percaya kepada Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, Dorcas sudah menjadi berkat bagi ibu-ibu janda. Pesan rohani yang boleh kita ambil pada hari Sabat hari ini adalah Dorcas, seorang wanita yang sangat suka untuk berbuat baik. Banyak sekali orang yang ia tolong, khususnya kepada para janda. Dorcas suka untuk membuat pakaian, kemudian dia berikan, dia bagi-bagi kepada para ibu-ibu janda. Dan sudah tentu hal itu menjadi sebuah kenangan yang sangat berkesan bagi para ibu-ibu janda. Sehingga ketika Dorcas meninggal, banyak sekali mereka yang menangis karena mereka merasa kehilangan. Mereka merasa kehilangan atas seorang yang suka, yang senang untuk selalu berbuat kebaikan dan menjadi berkat bagi orang lain. Anak-anak, selagi Tuhan masih memberikan kepada kita kehidupan, marilah untuk tetap berbuat baik dan menjadi berkat bagi orang lain. Dorcas punya talenta untuk membuat pakaian. Masing-masing kita, anak-anak, Tuhan memberikan talenta bagi kita, dan kiranya talenta yang Tuhan kasih itu kiranya juga akan menjadi berkat bagi orang lain, membuat kita untuk suka, senang berbagi kepada orang lain. Dan kiranya pada masa pandemi ini ada hal-hal kebaikan, berkat yang dapat kita berikan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita. Dan anak-anak, ingat bahwa Tuhan Yesus sangat senang kepada anak-anak yang suka untuk berbagi, menjadi berkat bagi orang lain. Dan janjinya bahwa Tuhan Yesus akan memberkati anak-anak yang senang berbuat baik dan menjadi berkat bagi semua orang. Di akhir dari cerita rohani pada hari Sabat ini, kita akan sama-sama mengucapkan ayat hafalan kita yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36. Mari
kita ucapkan bersama-sama. Di Yope, ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Dorcas sudah menjadi berkat bagi para ibu-ibu janda. Mari kita menyanyikan sebuah lagu tentang kebaikan. Janganlah jemu untuk berbuat baik selama masih ada kesempatan. Janganlah bosan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Demikianlah akhir dari Ruang Cerita Rohani Anak pada hari Sabat ini. Mari kita akhiri dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita rohani pada hari Sabat ini. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami kembali untuk senang berbuat baik dan menjadi berkat bagi semua orang. Tolong kami Tuhan Yesus untuk menjadi saluran berkat bagi semua orang melalui talenta-talenta kami. Berkatilah anak-anak semua pada hari Sabat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih anak-anak. Demikianlah akhir dari Ruang Cerita Rohani Anak pada hari Sabat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekalian untuk selalu senang untuk berbuat baik dan menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih. Sampai berjumpa Sabat depan. Dadah.